Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak anu muslim boleh dihormati, alhamdulillah wa syukurillah tina anjing-anjing ieu sing kuring tiasa silaturahim sareng wargi-wargi sadayana. Alhamdulillah punten ieu nyarios bade campur sing kuring tiasa berasuna. Mun kawasan ieu teh di online kan, yang terserah nu bade ngaruping kan, jadi nganggo bahasa Indonesia. Kahartos sebenarnya bahasa Indonesia. Mau campur bahasa Jawa kahartosna. Kecuali iya biasa bahasa Jawa tah. Jadi matur nuwun. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini atau sekarang ini kita masuk ke bulan Rajab, bulan diisrokan dan dimi'rajkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak ada yang tahu nggak sekarang tanggal berapa Rajab? 26 atau 27? 26. Kalau Isra Mi'raj tanggal berapa? 27 Rajab, berarti besok. Jadi memang karena ada perbedaan penanggalan sewaktu satu Syawal itu, ada yang mengatakan hari ini 27 Rajab, ada yang mengatakan besok 27 Rajab. Tapi sebelum pengajian dimulai, saya ingin mengetahui apa bapak-bapak tahu nggak bulan-bulan Hijriah di samping bulan Rajab? Ada yang hafal nggak? Coba ngacung tangan. Ini ada sedekah Rajab. Ya silakan. Terkasih ya Bapak Guru tempat guru di sana saya. Ya, bangga. Saha. Coba yang keras. Dari awal dulu. Dengan bahasa Arab, mulut selih mulut batu bahasa Sunda. Kembali lagi. Diulangi dong, coba ya dengarkan ya. Jangan diam yang lainnya, ya. 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 Dulu kota tuh aja. Punten ya mah saya sanaon punten lah. Ya mah sedekah Rajab. Barokah insyaallah. Tong ditinggalin dia nya kieu di bukunya. Ya, kan ya Bang. Kamu ya pembukaan ya. Bapak-bapak khusus dihormati, daya teh insyaallah sadayana wargi simpuling. Hanya saja mungkin saya tidak tahu pancakapinya gitu ya. Kadang-kadang saya nyebut mang padahal ahlo. Padahal nyebut mang padahal wa gitu ya, mohon maaf. Kita pada masa sekarang ini kalau kita perhatikan dari masa-masa yang sebelumnya, kita tuh mengenal ada dari dulu tuh ada zaman Ganepo, Team of the New Emerging Forces ya dulu
olahraga untuk saingannya yang tidak ikut PBB itu ya, yang non blok. Ada lagi zaman setelah itu zaman Apollo. Nah, saya masih teringat dulu Hakim sama Kang Luton ya, naik dengan imtihan. Ayeuna zaman Apollo loba jalma nu garelo. Aya enggak Kang Luton? Aya Luton enggak? Mana Luton? Saya aya. Geus kolot eta we. Luton Hakim terus apa lagi ya? Dulu waktu saya masih pesantren. Nah sekarang juga ada namanya ya, ada namanya sekarang. Eranya tuh sekarang orang nyebutnya 4.0. Dengan orang rada bingung naon katanya. Bagi anu seueur nyebutkeun eta teh orang-orang kalangan atas ya. 4.0. Jadi masa revolusi Indonesia keempat. Ya. Karena industri itu kan dimulai dari mesin uap dulu tuh kan. Kemudian listrik dan teknologi. Nah sekarang lah 4.0. Tapi mesin kuring mau menjelaskan 4.0 sebab itu bukan bidang mesin kuring. Hanya saja betapa banyak efek yang ditimbulkan dari 4.0 ini. Orang menyebut ada inovasi disruptif. Nah, kan adalah tergerak terangnya sama penyebatkan we. Pak guru mah mesti terangan ya ini. Inovasi disruptif kan merubah semua tatanan kehidupan. Ya. Jadi kalau dulu kita melihat televisi itu hitam putih juga jarang sekampung kan, gitu kan. Otak supaya paridasa TV-na kuharang asu atau pakai ontan, berwarna pakai ontan, gitu ya. Kemudian juga perkembangan berikutnya, umpamanya telepon dulu tuh akan telepon susah. Saya saja dari sini, dari Jogja ke sini harus ke wartel dulu, karena di rumah nggak ada telepon. Kemudian ada wartel tidak terlalu lama bergeser ke warnet. Nah itu kan, warnet tidak harus lama. Sekarang warnet hampir nggak ada, karena HP. Nah gitu kan. Jadi demikian juga komputer, laptop, ujung-ujungnya karena HP. Jadi banyak sekarang yang bergeser kepada HP. Ya. Karena dengan HP itu bisa mengetahui perkembangan informasi seluruh dunia. Ya. Jadi dengan HP itu sehingga orang banyak yang tergantung kepada HP. Memang banyak manfaatnya dari HP itu, tapi mafsadatnya lebih banyak kalau kurang-kurang kita mengendalikannya. Dulu ada papanya zaman dulu ya, waktu pas baru ada radio, karena dari radio itu banyak mafsadatnya, ada yang mengharamkan radio dulu. Nah sekarang juga seperti itu, ada juga ada yang mengharamkan HP gitu kan, karena mafsadatnya banyak. Di pesantren ini tidak diharamkan, hanya ditangguhkan kebolehannya gitu ya untuk santri, karena memang mafsadatnya lebih banyak untuk anak-anak santri itu, bukan untuk alat belajar, tapi untuk main game dan lain sebagainya. Nah ini yang perkembangan dari 4.0 itu ujungnya tuh ke HP ini. Jadi dengan HP itu semuanya itu bisa digenggam di tangan. Jadi kalau umpamanya belanja dulu itu kita harus ke toko, makanya toko dengan jor-joran, bikin mall dan sebagainya. Tapi dengan ada HP banyak yang mau kelabakan, ya banyak yang di Jogja tuh ada, nggak usah sebutkan ini ya, namanya itu ada yang mau dilelang, mau yang sangat paling besar di Jogja. Ya. Tapi lelang siapa yang akan beli kan mesti ya kalangan-kalangan itu juga yang akan beli. Nah gitu kan. Karena apa? Karena memang orang sudah cukup dengan HP saja. Dengan HP itu belanja, milih naon biasa, dan bisa langsung sampai ke rumah. Coba saja kalau bapaknya akan beli ya, harus ke Tasik, belum parkir, belum kehujanan. Nah jadi kan nggak praktis. Jadi semua dengan HP itu bisa dikendalikan.
yang belanja. Nah, kemudian juga dengan HP itu sekarang kalau untuk transportasi, nah kita akan ke Tasik susah mencari pinjaman mobil, nah, supir susah banyak kan. Ayah, halo teh, halo nana ayah teh, oh teh ayah, pergi bisa kayak mutan, sebelum pada ke Tasik teh supir teh. Nah itu kan kalau ada lewat HP itu kan ada Gojek, ada Gokar, ada apa itu terfasilitasi dengan HP itu. Ya, malah sekarang tuh banyak kehidupannya kalau untuk belanja tadi ada GoFood makanan, ada bangsa go-goan itu kan, GoSend, GoFood. Malahan sekarang sedang dikembangkan lagi, ada yang sedang dirancang untuk perguruan tinggi ya lewat Gojek gitu, sehingga bisa lebih murah. Guru besarnya kan bisa dibayar murah, gitu kan? Daripada umpamanya harus ke UIN, jauh-jauh datang ke sana. Nah, guru besarnya juga kadang-kadang oleh asistennya. Nah, kalau itu kan langsung karena lewat Zoom dan bisa dibayar dengan murah. Nah, kemudiannya selain samping itu lewat HP itu ada sekarang yang namanya kalau di Jogja tuh Go Imam. Cari imam taraweh itu tidak pakai Go Imam, Go Khotib. Wah, coba itu ya. Itu sudah banyak ya kemudahan-kemudahan itu. Nah, sekarang yang menjadi masalah itu dengan HP itu puntennya. HP itu kan nggak ada yang mengendalikan kecuali diri sendiri. Yang menjadi celakaannya itu kalau HP sudah dipegang oleh anak-anak kecil. Nah, ini disimpurin kepada dicari osen masalah ya. HP kalau sudah dipegang oleh anak kecil, dan sekarang cenderung anak-anak kecil sudah akrab dengan HP. Dan siapa yang akan mengetahui hanya dengan klik aja itu kan bisa kemana-mana HP itu, bisa berbahaya, bisa ada hubungannya dengan seksual dan sebagainya. Nah ini yang bahaya itu ya. Memang agak susah. Ibu-ibu sekarang kan kalau daripada anak-anak susah untuk makan, susah makan, udahlah disetelkan YouTube, nah, HP-nya digelarkan, kemudian anak baru bisa makan. Akhirnya ketagihan. Kalau tanpa HP, anak gak mau makan. Nah ini ya agak repot. Memang ya pengalaman anak saya yang di sana di Kalimantan itu sampai untuk berperang melawan ini, HP memang dibatasi, tidak boleh. Sampai TV pun nggak beli, gitu. Bukan nggak mampu, nah, gitu ya. Dan baru sekarang sudah pada sekolah, baru bisa belikan TV. Jadi mereka boleh melihat TV setelah mereka pulang sekolah. Ada lagi yang, ya ini pengalaman kita daripada ngomongkan baturnya, mending kalau ngomongkan anak sorangan. Anak sorangan paman di Jogja ya, nomor 2. Pertama di waktuan, paman sehari 1 jam, gitu ya, melihat TV bukan HP, nggak boleh HP. Nah, kemudian kebetulan anak yang di Jogja itu senangnya karena sudah dibiasakan oleh ibunya dan bapaknya baca buku, dibelikan aja buku-buku yang banyak. Jadi begitu pulang dari sekolah tuh langsung ke kamar baca buku. Nah ini yang perlu inovasi kita kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang untuk mencari inovasi lain. Karena kan anak itu perlu ada kesibukan. Kesibukan itu sendiri untuk sekarang yang mudah dicapai adalah HP. Padahal dengan HP itu maksadatnya banyak sekali. Punten ieu mah sanes tingsilna. Ya, simkuring tadi ungi muka. Mangga we kliknya pamadina HP bapak-bapak beungeun anak. Pamanya klik pencabulan di Tasikmalaya. Mangga tingali. Wah, itu miris ya. Jadi sangat mengkhawatirkan. Malah ada yang saya lihat itu ada pokoknya coba klik nantinya siswi SMP Tasikmalaya tawarkan hubungan intim. Nah, ini lemahnya pendidikan seks di Tasikmalaya. Coba diklik itu muncul itu. Kenapa terjadi seperti itu? Nah, setelah diteliti ternyata
kontrol kurang, kemudian orang tua tidak menyadari betul tentang bahaya HP. Nah gitu. Kemudian juga minimnya pendidikan tentang seks. Kita itu mengetahui seks itu yang nge-seks itu yang joran-joran, padahal bukan. Ya. Nah dalam buku yang saya fotokopikan kepada Bapak sekalian, ini saya bawa dari bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam, karangan Abdullah Nasih Alwan. Ya, itu ada di sana babnya yang akan kita baca sekarang itu Mas'uliyatut Tarbiyah Al-Jinsiyah, tanggung jawab pendidikan seks. Nah, itunya. Jadi nggak seksiologi. Sebenarnya kan seksiologi di Islam itu sudah dini, tapi kita nggak praktekkan. Nah itu ya. Jadi orang ngomong mata seksual itu ngesek banyak. Jadi ngesek mah dalam bahasa Arabnya ittisalul jinsi, itu ngesek. Ya, kami pendidikan seks at-tarbiyah al-jinsiyah. Nah, gitu ya, at-tarbiyah al-jinsiyah, pendidikan seks atau seksiologi. Tadi teh aja kami diklik di internet HP, siswi SMP Tasikmalaya tawarkan hubungan intim hubungan intim. Ini ternyata belum usia 16 tahun sudah menawarkan di video-video sampai anak-anak yang sebayanya atau bapak-bapak yang sudah tua juga banyak ada yang berlangganan. Nah setelah diteliti ternyata memang itu orang tuanya mampu, ya. Orangnya tuanya mampu, ekonominya biasalah wajar. Tapi karena dia sering lihat HP itu, lihat HP dan kurang perhatian dari orang tua terhadap anak. Nah, ya. Kan perlu itu ada perhatian dari orang tua kepada anak. Bagaimana mengatur supaya anak itu memperhatikan alat-alat biologisnya itu, ya. Dan bagaimana efeknya kalau ada orang yang menyentuh dan berhubungan, ya, resikonya seperti apa, itu kan perlu diberitahu. Banyak anak-anak tuh tidak tahu seperti itu, hanya langsung aja lihat di HP. Nah ini ya, jadi apa yang saya sebutkan tadi itu mukadimahnya tadi ya tentang perkembangan teknologi, ternyata perkembangan teknologi itu kalau kita tidak berhati-hati akan bermuaranya kepada hal-hal yang negatif. Ya. Oleh karena itu banyak peran bapak-bapak, ibu-ibu, ya orang tua untuk memperhatikan bagaimana pendidikan anak itu, terutama pendidikan tentang masalah seks tadi ya. Jadi disebutkan at-tarbiyah al-jinsiyah. Maka akhirnya dibuka katanya. Nah, jadi tadi asbabul wurudna heula asbados terang kenapa kok belajar ini, ya supaya di samping ada variasi kan dari bapak-bapak yang memberikan pengajian di sini kan, mungkin ada saya udah tanya ini Pak ini berikan ini, ada variasi lah. Saya akan mencoba ini dan ya semoga ada manfaatnya semuanya. Ya, Mas'uliyatut Tarbiyah Al-Jinsiyah, tanggung jawab pendidikan seksual. Al-maksud bitarbiyah al-jinsiyah, yang dimaksudkan dengan pendidikan seks nyaeta taklimul walad, mengajari anak, wa ta'iyatuhu, dan kesadaran anak, wa musarahatuhu, wa ta'iyatuhu wa musarahatuhu, dan kejujurannya, mundu an yakila, sejak anak itu memikirkan al-qodoya, kasus-kasus
allati tata'allaqu bil jinsi, yang berhubungan dengan seks. Al jins itu ya seks gitu ya. Nah, jadi ini ya. Jadi perlu anak sejadi ini diajarkan tentang masalah seks itu. Cuma pengertian seks itu sanes seks-sekan gitu sanes, eta itu itisol jinsi yang saya katakan. Ya, pendidikan seks ada hubungan dengan kelamin ya. Watar tabi itu bil ghorizati, dan yang berhubungan dengan naluri. Watat tasilu biziwaj, dan yang berhubungan dengan menikah. Hatta idza sabbal waladu, sehingga tatkala masuk waktu remaja anak itu, watara oroka, dan tumbuh cepat intinya. Biasa di kampus ngumpah tuh ngajar. Ada mau diulangan ke dia dan kopi gede ke sosios ya. Kemudian di logat mau ujian mau ulangan mau ditaruh sebuah ini teh. Naon taruh oroka teh moal. Ayo bang, simpul deh, aja naik ngau ieu teh amin teu ka mana-mana gitu, mun teu ngau buku mah terkadang kamana mending ngalantur eta aya bakaleun ka bumina masing-masing. Ari kieu pan ngau buku fotokopian kan aya bekal kanggo tinggalin di bumi ya. Wa tafahama umur hayat, dan memahami urusan-urusan kehidupan. Arafa ma yahillu wa arafa ma yahrumu, mengetahui apa yang halal dan apa yang haram. Nah, jadi seperti pengalaman saya menikah lagi anak saya, jadi kan sudah didoktrin sejak kecil. Pas begitu dibandiin ya baru umur setahun atau 2 tahun, ini adek yang boleh mandiin adek itu mamah saja, yang boleh nyentuh bagian ini ya tidak boleh yang lain, siapa sih nggak boleh, hanya mama dan papa saja. Itu sudah begitu sejak baru setahun atau 2 tahun dari sadarkan seperti itu. Tapi orangnya lupa ya, bapak-bapak kampus itu kapal putan tuh. Kayak nama putun ya kak Inco, tapi ulah kurang kan kusin aku indung aku bapaknya di papahtan seperti itu, karena ini termasuk dalam pendidikan seks ini. Jadi sehingga anak itu sejak dini memahami mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ya. Kemudian wa asbaha as-suluk al-islami, maka jadilah akhlak Islam, tingkah laku Islam, tingkah laku Islami al-mutamayyiz, yang bisa membedakan hulukan dari aspek akhlaknya lahu kepada anak, wa adatan dan tradisi. Jadi setelah akhlak Islami dan setelah tradisi, anak itu sudah tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Wala yajri, dan tidak boleh berjalan sapa walad anak waro asahwati, di belakang nafsu belaka. Wala takhabbatu, dan tidak boleh terjatuh atau terjerumus fi tariqit tahalluli, ing dalam mergi di dalam jalan bahasa Jawa ada keluar di jalan menghalalkan segala cara. Wa ara, saya berpendapat, ana hadhihi tarbiyah al-jinsiyah, sesungguhnya pendidikan seksual ini allati yajibu an yahtamal murabbun alaha, yang wajib
diperhatikan oleh para pendidik seks, yaitu orang tua ya, al-murabbun, para pendidik seks yaitu orang tua khususnya. Wa yurakizu 'alaiha, dan memusatkan pemikirannya pada pendidikan seks itu. Punten yang kayak bisi kabablasan waktosnya. Wes, kos jam sore ini? Oh, masih ayah kena waktu ini. Ya. Ya, taqulu ala marahib wa yurakizu alaihi wa taqumu ala marahib taliyah. Pendidikan seks itu terdiri dari beberapa fase berikut ini. Al-marahil at-taliyah, fase-fase berikut ini. Pertama, fi sinni ma baina sab'in wa ashri sanawat, di umur antara 7 sampai 10 tahun. Jadi fase pertama. Jadi nanti kan memperlakukannya beda. Fase ini begini, fase ini begini. Nah, itu kan. Jadi di sini ada beberapa fase ya. Ada fase pertama, anak itu dilihat dari mulai 7 sampai 10. Alladhi yusamma bisni tamyiz, yang dinamai dengan usia tamyiz. Ya, bisa membedakan mana yang panas, mana yang dingin gitu ya, tamyiz ya. Bisa membedakan mana yang enak, mana yang tidak enak. Itu 7, 10 ya, baru masuk SD. Kelas 1 sampai kelas 3. Bagaimana memperlakukannya anak ini dalam pendidikan seks? Yulaqqanul waladu fihi adabal isti'dzan wa adaban nadri. Laqana yulaqinu adaba yu'adibu 'allama yu'allimu, mengajari ya. Mengajari atau diajari anak itu tata krama al-isti'dzan, mohon izin, minta izin. Nah, jadi kalau umpamanya anak mau masuk kamar, ya kita sedang di kamar, Bu, Ma, punten ya abdi pas dekal ke kamar. Nah, gitu kan. Jadi udah diajari umur 10 tuh, ulah pasbot langsung ke kamar, ternyata bapak dan ibuna ke aya pagawean. Nah, itu kan repot. Nah, jadi kudu diajari anak tuh. Jadi kalau mau masuk kamar mama, papa, itu harus kasih tahu. Nah, ini harus coba ini pernah nggak ngajarin udah seperti itu? Padahal ke ayat Quran atau ayat semua ada dasarnya. Ya, jadi ada adul isti'dzan, tata krama minta izin. Wa ada bunadri, dan tata krama melihat. Lihat ya. Lanjutnya nomor 2, al-marhalah ats-tsaniyah, fase kedua, fi sinni ma baina asyra wa arba asyarata sanatan. Di tahun 10 tahun sampai 14 tahun. Berarti di kelas 3 ya. 3 duika SD SMP kelas 1 ya. Atau lebih ya, SMP kelas 1. Alladhi yusamma bisinil murahaqah. Yang dinamai dengan usia murahaqah. Murahiq. Masa remaja murahiq. Yujannabul waladu fihi, yujannabu dijauhkeun saha al waladu budak fihi dina umur etanya dijauhkeun kullal istisarat al jinsiyah,
seluruh rangsangan seksual, istisarot al-jinsiyah, seluruh rangsangan seksual harus dijauhkan. Dina umur berapa? 7 sampai 10-14 tahun. Jadi naon-naon anu diulah aja kadang-kadang kan nenekna atau ibuna kan ugulucunan ya kur di anu puntennya susu notos kamana meni dua abdi itu ya ditinggali ku budak leutik. Tapi kamu ditinggali ku ieu umur 10 duita kan budak ieu udah gitu kayaknya justru kamu udah ngadidik teu bener teh. Kadang-kadang kan tersadar istisar al-jinsiyah itu rangsangan seks jangan dibiarkan pada umur usia 10 sampai 14 tahun. Nggak boleh, bahaya. Makanya kan tadi yang disebutkan mesin kuring ayah siswi SMP Tasik ya umur 16 tahun menjajakan menawarkan hubungan seks berbayar atau umur 16 tahun. Nah karena memang mungkin pada umur-umur tadi pernah melihat orang tuanya, sudah barang tentu lihat HP dan sebagainya. Nah ianya kena hati-hati ya. Selanjutnya fi sinni ma baina arba'a asyarata wa sitta asyarata sanatan alladhi yusama bisinnil bulugh. Pada usia 14 sampai 19 tahun yang dinamakan usia baligh. 14-16 ya. Yu'allamul waladu fihi adabal ittisal al-jinsi. Nah, pada umur 14 16 tahun itu anak tuh harus sudah diajari tentang bagaimana bertata krama hubungan seksual. Nah, orang moal ya, cacan ayah yang mempraktekkan gitu ya. Ya sudah barang tentu, tuh langsung diatakan prak-prakan anak dia mulai itu. Maksudnya teh hubungan seksual teh efeknya ya, lamun sagawaya usia kamu ini berhubungan dengan lain jenis bisa cespleng. Nah, kalau cespleng yang malu sebelum menikah, yang malu bukan kamu saja. Kami orang tua dan sekampung bisa malu. Nah, gitu kan? Ya, bisa malu. Nah, itu ya. Jadi di adab ittisal jinsi. Ya, jadi itu yang ini kan. Tidak kana muhayyi'an liziwan. Apabila anak itu sudah siap nikah. Jadi ada dulu kan usia nikah itu ya sekitar itulah 14-16. Jadi 14 itu ya 2 SMP. Jadi begitu keluar dari SD kan sudah bahasa Jawa mah wiswayae. Geus waktuna dia dulu 14 dulu ya wiswayae. 14 sampai 16 tahun. Nah, sekarang kan enggak ya. Sekarang itu kan dengan kemajuan macam-macam ya. Anak-anak itu semakin memperlambat pernikahan. Ya, banyak sekarang di atas 25 ya baru pada mau nikah. Terserah lah itu pilihan mereka. Tapi kalau memang ada yang sudah marmil ya, udah beda kan. Cenah cek Kang Pepen malamun nempo budak geus naik sasapu di buruan gitu kan dulu Kang Pepen. Geus bebersih, geus laluis, tah eta geus mulai marmil. Nah, lu Kang Pepen aya kan ya. Pepennya guru sadayana, gurunya luton sareng itu tuh. Guru biasa ngaluton sholat, kalau itu Kang Pepen dulu kan. Nah, itu harus diperhatikan kalau sudah kelihatan perkembangan fisiknya kan sudah kelihatan. Dari lihat bentuk badannya kan sudah kelihatan. Ya, kemudian cara bersolek. Nah, kalau sudah memang ada cenderung anak itu sudah mau nikah, muhayyi'an liziwaj, itu harus diajarkan tentang bagaimana ittisal jinsi. Nah, supaya ada kesiapan dalam melakukan ittisal jinsi dan kemudian yang punya anak dan sebagainya. Wa fi sinni ma ba'dal bulugh alladhi yusama bisinnis syabab
Dan dalam usia setelah balik atau apa yang dinamakan dengan usia remaja atau pemuda, yu'allamul walad fihi, diajarkan anak dalam usia itu adabul istighfar, diajari istighfar. Istighfar itu ya bisa artinya menahan diri ya. Al istighfar menahan diri tidak kana la yaqdiru ala ziwaj, apabila anak itu tidak mampu untuk menikah. Tidak mampu dari semacam-macam, bisa karena biaya hidupnya yang akan ditanggung, atau memang dalam secara fisiknya dia tidak mampu untuk menikah. Nah itu harus diajari al-istighfar, belajar menahan diri. Fa'alaihi bis-shaum, bis-siyam. Nah itu kan antara lain kan gitu, al-istighfar itu dengan puasa. Wa akhiran, dan bagian akhirnya hal yajuzu musarahatul walad jinsiyah wa huwa fi sinit tamyiz. Apakah boleh mengajarkan anak tentang seksual secara belak-belakan, padahal anak itu baru usia tamyiz. Usia tamyiz itu usia berapa tahun tadi? Tuhnya ulangan minggu depan mesti lupa deh, 7 sampai 10 tahun. Nah di sini dipertanyakan, hari usia 7 sampai 10 tahun diperbolehkan nggak acara mengajarkan masalah seks, musorahatan secara belak-belakan. Walan alba'u baina yadayk akhi al-murabbi, dan sekarang saya persilakan kepada saudara-saudaraku para pendidik, hadhil buhus, pembahasan ini murattabatan mufassalatan, diurut secara rinci. Dita'rifa kaifa ta'muru waladaka biha, supaya mengetahui bagaimana menyuruh anak Anda dengan urusan masalah seks tadi, al-jinsiyah. Wa tuwajjihuhu ilaiha, dan mengarahkannya kepada itu. Jadi gimana nih kalau ya ini ada penjelasannya nanti ya. Ada pertanyaan, tadi kan rinci. Kalau murahik begini, kalau balik begini, sabab begini. Nah, baru tamyiz boleh nggak diajarkan? Nah, pertanyaan dan boleh saya ya. Nah, baru ini penjelasannya akan dijelaskan secara rinci. Walita alama aidon, supaya kau tahu juga, anna hadal Islam al-azim, sungguhnya ajaran Islam yang agung ini, lam yatruk jadiban min jawamil tarbiyah, tidak meninggalkan aspek-aspek pendidikan. Di dalam ajaran Islam itu mesti aspek pendidikannya ada. Illa waqad arsadal murabbina ilaihi. Jadi tidak meninggalkan aspek tarbiyah, kecuali menunjukkan para pendidik kepada aspek-aspek tarbiyah, itu tadi ya, pada ajaran Islam tadi ya, wadallahum alaihi, dan menunjukkannya. Jadi dalam ajaran Islam itu sangat kompleks ya, sangat menyeluruh. Jadi ajaran Islam itu memang karena agama yang paling akhir, jadi sangat sempurna sekali. Dari masalah hukum ada, masalah tata krama ada. Jadi sampai sekecil mungkin kalau ajaran Islam itu mau masuk WC aja kan ada bacaannya, keluar dari WC ada, mau tidur, gitu ya, bangun tidur, rinci sekali semua ya, karena memang ajaran yang paling lengkap. Hanya yang jadi masalah tuh
kita mau melaksanakan, bisa melaksanakan atau tidak. Litakuma bimas'uliyatika kamilatan, supaya kamu melaksanakan kewajiban ini secara sempurna. Tijaha min ja'lillahi fi ulukika haqqa tabi'ah wa tawajih. Melaksanakan kewajiban secara sempurna Allah telah memberikan hak pendidikan dan pengarahan fi unukika, dalam tanggung jawabmu, dalam lehermu, dalam pundakmu. Ya, tahu dikatakan ini. Wa ilaika hadil buhus murattabatan fi marahiliha Allahi qasdus sabil. Dan kepadamu bahasan-bahasan ini secara runtut, secara rinci, berdasarkan tahapan-tahapannya di jalan yang Allah kehendaki, ya. Walallahi qasdus sabil, di jalan Allah yang di jalan yang Allah kehendaki. Nah, tadi kan sudah disebutkan adabul istiqdan dan adabul nadri. Terus yang semuanya jam salapan? Aduh, nah, esok enak nih ya. La uridu an aba sama ka akhir al-murabi adab al-istiqdan fil fasl ladzi baina yadayk likaun bahrihi fil fasli alladzi qablahu. Ya saya tidak ingin membahas para pendidik tentang adab meminta izin pada pasal yang telah dijelaskan pada pasal sebelumnya. Walakin alladzi uridu an ata'arradalah wa ta'widul walad usulat istiqdan alal ahli fi awqatin yakunu rajulu awil mar'atu fi halatin la yuhibbu an yattali'a 'alaiha ahadun minal aulad istighfar. Tapi yang ingin saya jelaskan, tapi yang saya ingin perlihatkan yaitu membiasakan anak ta'widul walad, membiasakan anak dasar-dasar minta izin kepada keluarga di waktu-waktu yang laki-laki dan perempuan dalam keadaan tidak menginginkan terlihat oleh anak-anaknya yang masih kecil. Nah, jadi sekali lagi, nah ini kan masalah seksologi ya. Saya tidak terus kami nyamper pangbuloh dengan nyamper banser. Tapi yang ingin saya perlihatkan di bab ini yaitu membiasakan anak untuk mengetahui dasar-dasar mohon izin kepada keluarga di waktu-waktu yang laki-laki dan perempuan dalam keadaan yang tidak ingin dilihat oleh salah seorang anak-anak yang masih kecil. Nah, jadi kayak kumaha untuk menang dilihat ya. Ya, di sini ada apa? Dalam surat kayak dicek banyak surat Nur 58 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi semuanya ada dasar dari Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu yasta'dzinukumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum thulutsa marratin min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minad dhahirah. Kebayang sampai rinci sekali ya begini ya. Wa min ba'di salatil isya. Salatu auratil lakum laisa 'alaikum wala 'alaihim junahum ba'dahunna.
tawwafuna 'alaikum ba'duhum 'ala ba'd kadzalika yubayyinu lakum ayat wallahu alimun hakim. Wahai orang yang beriman, hendaklah hamba saya, nah ada sekarang ya, laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik, belum dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali, 3 waktu ya. Yang pertama yaitu sebelum sholat subuh. Nah, jadi kalau ada anak langsung sholat subuh, langsung ke kamar orang, pulang ke bejaan ulah gitu. Kirang saya ya, gitu. Bagi pada eta kamar bapak ke siang. Nah, kalau sebutkan bisi bapak keur naon, tong kata rahasia kan. Bahwa di bejaan we budak teh ulah. Nah, ini kan disebutkan. Itu ya, sangat rinci sekali ajaran Islam ya. Meminta izin kepada kamu, kepada orang tua 3 kali, 3 waktu, yaitu sebelum sholat subuh. Kemudian ketika kamu menanggalkan pakaian luar kamu di tengah hari, dan setelah salat isya. Itu adalah 3 waktu yang biasanya aurat terbuka bagi kamu. Tidak ada dosa bagi kamu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Ini sangat rinci sekali ajaran Islam itu. Dan ini sesuai di mana saja. Mau di Arab, mau di Barat, di Bager, sama itu. Penggur masuk dikenal apa nih? Orang suka hidupnya, wah cenah juga orang Barat itu encon gitu. Kebun emang encon banyak tuh menyeberangkan ya. Kadang kan orang suka hidup teh alasep marancung, wah juga orang Barat kemudian ngomong sekedar mah. Nya barat encon. Ayeuna kene teh penyeberangan encon. Saya rasanya. Ya. Mereka sering ya. Tidak ada dosa bagi kamu dan tidak pula bagi mereka selain di 3 waktu itu. Mereka sering keluar masuk menemuimu, silakan. Sebagian kamu memang sering keluar masuk atas sebagian lain. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang selanjutnya, wa idza balagal atfalu minkumul hulma falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Apabila anak-anak di antara telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang telah dewasa. Sebelum mereka juga meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya. Wallahu subhanahu yursidul murabbina fi hadan nas ila usulit tarbiyah al-manziliyah bistidad as-sigari ala ahlihim hina ma yakununa fi sinni ma qabla al-bulugh. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan, mengajarkan kepada para pendidik dalam teks ini, dalam teks ayat Al-Qur'an ini, prinsip-prinsip pendidikan rumah. Usul tarbiyah al-manziliyah, prinsip-prinsip pendidikan rumah dalam meminta izin anak kecil kepada keluarganya tatkala mereka dalam usia sebelum balik. Nah, tadi Kak nanyakan, kalau sebelum balik boleh enggak? Nah, dijawab oleh ayat Al-Qur'an tadi. Wa hadzal istidan yakunu bisa satu awal. Izin ini dalam 3 keadaan. Al-awwal min qabli sholatil fajri. Pertama sebelum sholat subuh ya. Di annan nas idza yakunu niyaman fi firasihim. Karena orang biasanya ya sebelum sholat subuh itu tidur di pembaringannya, di kasurnya. Atanya waktu dhahirah. Yang kedua waktu siang hari. Di anal insan qad yad'u tiyabahu fi tilkal hal ma'ali. Karena manusia pada waktu itu terkadang telah meletakkan bajunya, menanggalkan bajunya. Al-thalis min ba'di sholatil isya dikaunil wakti waqta naumin baroha. Dan yang ketiga setelah sholat isya karena waktu itu waktu tidur dan istirahat. Nah, waktu terus cekap tentunya terus jam salapan. Maka marilah kita tutup pengajian siang ini
bersama-sama baca hamdalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya dan bagi bapak-bapak sekalian. Tolong ini bukan hanya didengarkan saja, dipraktekkan di rumahnya masing-masing, diajarkan kepada keluarganya, diajarkan kepada anggota RT-nya. Karena di sini kan kita punya masjid masing-masing. Tolonglah dipedar di masjid masing-masing. Punten sing kuring ka Masjid Al-Bakri ya sabaraha hari ketika saya bagi aya halangan disampaian kira biasa dilipatkan ya. Punten bidi ya. Jadi mudah-mudahan yang manfaatnya Allah bina ngatatin sudah ya tadi ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.